manusia itu akan selalu kekurangan seumur hidupnya. Karena manusia tidak hanya Tuhan berikan kebutuhan dalam hatinya, tapi manusia itu ada keinginan, ada impian. Dan orang seperti Rockefeller itu merasa kurang. Bagaimana saudara dan saya? Ini kita bicara tentang keuangan yang detail. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan sekali-sekali mau mengajukan proposal, mengajukan pengemisan, jangan sekali-sekali ada di benak kita. Karena kalau kita melakukan itu, apakah kita melihat Rockefeller memberikan proposal? Apakah Rockefeller pengemis? Padahal kita sama-sama kekurangan, tapi dalam level yang beda. Penyediaan Tuhan itu nyata. Waktu Allah menyediakan madu dan susu di tanah Kanaan, itu tidak terkecuali seluruh bangsa Israel akan mendapatkan bagiannya madu dan susu. Tetapi madu dan susu di dalam Alkitab kita baca hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, yaitu hanya mereka yang percaya walaupun mereka belum menerimanya. Kita melihat dalam Alkitab semua penyediaan Tuhan diterima oleh mereka yang memiliki iman. Jadi di mana ada roh pengemis, roh minta-minta, roh kemiskinan, itu di mana di situ kita kehilangan iman. Jadi Allah ingin kita harus tetap percaya walaupun kita tidak melihat, walaupun kita di dalam kekurangan sana sini, kita percaya ada penyediaan Allah. Sampai kita terima manifestasi secara jasmania. Dan hari ini Bapak Ibu, saya berdoa, saya mohon gereja-gereja bangkit. Gereja-gereja bangkit. Karena peperangan-peperangan yang kita lihat hari-hari ini adalah pembuahan yang telah matang. Jadi sesuatu pembuahan setelah matang dia akan melahirkan. Segala kelahiran peperangan-peperangan itu dimulainya di dalam roh, di dalam spiritual. Peperangan utama manusia itu bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu udara. Semua peperangan, penyerangan-penyerangan, manifestasi-manifestasi secara jasmania, itu Bapak Ibu harus bangkit dan sadar bahwa ini manifestasi dari spiritual, dari roh. Ini masalah serius Bapak Ibu. Ya. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang masalah kebutuhan pokok, makan, minum, pakai yang kita khotbah-khotbahkan lagi. Penduduk Israel seluruh dunia, seluruh bumi, termasuk yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, itu hanya 9,2 juta orang. Hanya 4% ya dari total penduduk Indonesia. Sangat-sangat kecil. Mereka jumlah tidak ada. Dan oleh karena itu, laki-laki, wanita Israel usia 18 harus disiapkan mereka untuk wajib militer. Sebagai pengikut Yesus, penyiapan wajib militer kita bukan darah dan daging, tetapi rohani. Kita hidup di era dunia ini adalah era peperangan rohani. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan, pedang roh, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, baju sirah kebenaran. Semua itu harus kita pakai. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Kita siapkan putra-putri kita untuk berkasut, ya. Jangan sampai mereka berjalan tanpa kasut, tanpa sepatu, ya. Berjalan. Mereka tidak hanya mati kena patukan ular, kena peluru, tapi mereka bisa mati ketusuk duri. Karena tidak memakai sepatu, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Bapak Ibu siap sedialah, berjaga-jagalah. Ini adalah permulaan manifestasi. Karena kalau manifestasi, peperangan sudah kita lihat dengan mata,
artinya di rohnya itu sudah bergejolak. Sudah bergejolak. Mengapa? Karena Bapak Ibu sudah mendengar hari telah akhir. Hari telah sore. Sudah waktunya gereja Tuhan bangkit. Berdoa. Mencari Tuhan. Dan selalu pakai sepatu. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Supaya kita bisa lari. Ya. Hindari pesta pora. Hindari pesta pora. Kesenangan-kesenangan jasmania. Dosa. Hindari pesta pora. Karena serangan-serangan mematikan saat pesta pora terjadi. Serangan-serangan mematikan saat pesta pora terjadi. Jaga-jaga. Berdoa. Memberitakan Injil. Karena apa yang kita saksikan hari-hari ini. Bapak Ibu sekali lagi. Apa yang kita saksikan hari-hari ini. Semua ini manifestasi. Dan dunia menantikan manifestasi spiritual dari anak-anak Allah. Dengan sangat rindu dunia menantikan itu. Itu ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 19. Dunia menantikan manifestasi dari anak-anak Allah. Satu manifestasi anak Allah sudah terjadi pada kakek Lina, anak cucu cicitnya kenal Yesus. Hanya satu manifestasi. Kalau saudara semua manifestasi, dunia akan dimenangkan. Dan kita akan berdoa bagi bangsa Israel dan juga bagi saudara kita di Libanon. Karena yang kita doakan bukan keselamatan jasmania saja, tetapi keselamatan jiwa mereka. Mereka harus kenal Yesus. Kenal Yesus. Karena hidup di dunia bukan kekekalan. Penderitaan di dunia tidak untuk selamanya. Tetapi penderitaan di neraka itu kekal. Penderitaan abadi yang harus manusia hindari. Harus manusia fokus untuk menerima keselamatan. Menerima keselamatan dan surga. Tempat kita selama-lamanya. Kita mau mendoakan bangsa Israel, bangsa Libanon, semua yang terlibat, bangsa-bangsa untuk mengenal Yesus. Karena waktunya anak-anak Tuhan manifestasikan dirinya kepada dunia. Bahwa Yesus adalah jalan, Yesus kebenaran, dan Yesus membawa hidup, bahkan hidup yang kekal. Amin.